firman Tuhan. Bolehkah kita siapkan? Haleluya. Oh, your mercy never fails me. All my days I have in your hand. From the moment I wake up, I feel in my hand. Oh, I will sing of the goodness of God. Memberitakan kebaikan Tuhan. Kami akan selalu bercerita tentang Allah yang luar biasa itu, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di tengah kegelapan, di tengah badai, di tengah alam yang kami hadapi. Karena untuk itulah kami ada di sini, bercerita tentang Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saudara, sebenarnya orang Kristen itu hanya dua kerjaan dia, gak ada yang lain. Ngomong kepada Tuhan, ngomong kepada lingkungannya, ngomong kepada dirinya. I hope our friend from Singapore, I think after I preach I will little bit conclude what I say. Jadi kerjaan kita semua hanya itu, ngomong ke Tuhan, ngomong kepada diri kita, ngomong kepada keadaan kita. Tak ada yang lain. Kalau kita tidak ngomong, mereka yang ngomong.
Saudara kalau nggak happy hari ini, nggak senang gitu, saudara bilang aja mau bersuka cita. Rasa tak suka cita saudara itu hilang. Saudara malas contohnya, saudara mau mandi nih, biasanya kan malas mandi. Coba katakan, saya akan mandi, saudara mandi. Jadi sebenarnya hanya dua itu kerjaan kita, ngomong ke Tuhan, ngomong keadaan kita. Manifestasinya Tuhan yang kerjain, nggak urusan kita itu. Coba kita, saya mau berbahaya yang lain, tapi menarik juga. Coba cara buku Yesaya 55 ayat 10. Saya pernah berikan juga, cuma saya ulangi. Yesaya 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi saudara dikatakan seperti hujan yang turun dari langit, membuat subur semua, memberikan kehidupan. Seperti apakah itu? Ayat 11. Bila firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi firman Allah itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam Roma 4 ayat 17. Sekarang firman Allah itu ada di mulut kita. Saudara bertanggung jawab menentukan jadi apa hidupmu. Jangan lagi salahkan dunia ini. Engkau punya kuasa untuk berbahagia. Engkau punya kuasa untuk hidup senang, diberkati. Tergantung apa yang saudara ucapkan. Karena firman itu ada di mulut saudara dan saya. Nah, kita ulang di Roma 4 ayat 17. Saya sudah berikan, tapi latihan. Roma 4 ayat 17. Dari situ, yaitu Allah yang bukan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi ketiadaan itu tidak masalah. Bila ketiadaan itu tidak masalah. Sepanjang saudara berani mengucapkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu merubah ketiadaan menjadi ada. Saya sebenarnya mau cerita soal hidup tertindas. Tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Allah. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang ke sana. Tapi setelah aku tertindas, aku belajar ketetapan Allah. Kita selalu menganggap tertindas itu nggak enak. Tertindas itu indah. Kenapa perut saya masih gede? Ada hubungannya dengan tertindas. Setiap orang yang tak punya otot pasti perutnya gede. Walaupun kita diet, saya pernah diet kan, turun. Tapi kalau tak ada ototnya akan turun lagi. Jalan satu-satunya supaya bisa langsing berotot. Untuk berotot itu tertindas. Tak ada yang kita mau tertindas itu. Jadi semua kita yang cocok. Kalau saudara pengen perut saudara tak ada, ya berototlah. Sepanjang tak berotot, ya perut akan naik. Kenapa dia naik? Karena nggak mau tertindas. Karena ngangkat kembali itu tertindas, saudara. Oh, Pak Wi berotot dia 2 jam sehari hantamnya di gym. Jadi saudara tertindas itu memang baik hasilnya. Tapi kita kan nggak mau tertindas. Jadi kita bapak-bapak yang pengen menyelesaikan perut kita, jangan diet. Karena gaya hidup kita sudah tak berubah. Nah, jadi gimana? Ke gym lah. Saya sama Pak Yusa kan pernah sama-sama dia, sama-sama turun 10 kilo. Sekarang udah sama lagi, baru kita bilang. Pak Johan juga, kita pernah sama-sama dia. 3 bulan lain balik lagi ukurannya. Kenapa? Sama-sama gak mau tertindas di gym. Saya sedikit kasih tahu saudara. Kalau saudara tak berotot, otot itu menaikkan cc tubuh saudara. Jadi kalau mau motor itu kan, kalau makin rendah cc-nya, bensinnya makin rendah kan. Jadi kalau saudara tak berotot, cc saudara rendah. Setiap makanan yang dimakan nggak dikeluarkan banyak. Maka orang yang berotot itu biasanya makan banyak tuh, dia tetap langsing. cc-nya tinggi. Ya itu udah tak berotot. Kenapa tak berotot? Tak mau tertindas, udah capek. Ya naiklah yang di sini kan. Itu salah satu dampak daripada tertindas.
Karena kami tak mau tertindas, dialah perut kami. Haleluya. Perut kami aja lihat. Ya ada dampak negatif dari ketidaktertindasan itu. Yang punya kita kan? Oke. Setiap orang kuliah itu tertindas. Kalau 1 tambah 1, saudara nggak tertindas. Tapi kalau udah X pangkat 3 kurang 2X ditambah 5, berapa X1, X2, saudara tertindas. Mulai mikir. Waktu tertindas itu baik bagi saudara. Maka setiap ketertindasan dalam hidup kita adalah sesuatu yang baik. Jadi jangan lagi tangisi tertindas. Saya sebenarnya ke Batam ini tidak karena saya punya pangkat, enggak karena saya punya impian. Tesis saya bicara soal bukan sekolah di Bandung. Kebetulan di sini sudah ada sekolah. Pak Johan dulu sini siswanya. Karena ada kepala sekolahnya. Karena nggak ada kepala sekolah, saya disuruh jadi kepala sekolah. Mereka tindaslah saya. Angkatan pertama ini mengospek saya, kurang ajar memang mereka. Dulu kami tinggal di 38. Ada 1 kamar yang kosong, 1 ekor ditaruhnya burung di situ. Dan saya kepala sekolah, saya bilang, boleh nggak saya tidak di situ? Nggak boleh Pak, itu ada kandang burung itu. Dia kejam dari mereka. Tapi tertindas saat itu, baru Dr. Tan bilang, kalau aku punya uang, aku kasih. Kalau nggak punya uang, nggak aku kasih. Kau berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengingatkan saya. Tertindas dari angkatan pertama, dari sana. Nah itulah saya mulai belajar ketetapan Allah. Allah akan membuat kita kaya dan luar biasa. Padahal kita udah makan kucing ini, kita akan luar biasa. Dulu di sini saudara banyak monyet dulu. Di sini, bukan di sini, di sini. Dan banyak dulu situ pokok mangga. Dan kita dulu suka berebut sama monyet itu untuk ngambil mangga. Tertindas, tapi dari situlah iman kita bangkit. Saya sangat tertindas pertama di sini. Belum selesai tertindas di sini, datang lagi bapak mertua. Kau uruslah Elsade itu katanya. Sekolah Elsade itu saudara, gara-gara itu saya berutang 17 tahun ke bank. Tahun ini saya lunasi, utang saya banyak 4,7 M. Bukan karena saya, karena bapak mertua. Bapak mertua gimana melawannya? Dia yang punya sekolah itu bilang, kau pinjam uang ke bank. Saya sudah 50 tahun nggak bisa pinjam uang ke bank. Kau gadekan lah rumah Rosdel itu. Kau gadekan, tak. Meninggal di tengah jalan. Tak bilang-bilang lagi dia meninggal. Saya tertindas, jadi saya kayak ditendangkan itu ngurusin Elsade. Tahu saudara, gara-gara bisa berutang ke bank. Dan setelah berutang ke bank, maka mereka bilang lagi, oh ini ada masalah, terpaksa saya beli lagi 6 ruko, 4,7 M. Bulanannya 70 juta sudah. Apakah sampai di sini selama 17 tahun itu? Saya ceritakan sudah melepas ini. Sudah mau selesai semua. Cuma yang saya bilang, bukan permintaan saya supaya tertindas. Memang saya didorong untuk tertindas. Bereslah ini nanti yang saya. Setelah itu saudara, ditindas lagi. Disuruh ke Australia. Sampai Australia, ngeri saudara, 30 juta sebulan kontrak rumah itu mahal. Uang sekolah anak saya 400 juta per tahun kali 3. Apa nggak sampai di sini terus? Tuhanlah kekayaanku, tiap hari harus doa begitu. Kadang-kadang tak berani bangun. Serius saudara. Serius. Kadang-kadang listrik pun tak terbayar nih. Harus bayar 4 listrik. Listrik di Rosdel ini 17 juta. Listrik di Elsade, listrik di Jakarta, listrik di Australia. Oh, bukan saya pikir. Tapi lewat juga. Belum selesai di Australia, sekarang disuruh lagi ke Amerika. Dan sekarang saya sudah senyum. Sudah banyak ketertindasan yang kulewati. Saudara, engkau tertindas hari ini bukan buat hari ini aja, tapi untuk masa depan. Jadi kalau saudara tertindas, tersenyumlah. Jangan kepahitan, jangan salahkan siapapun. Dan juga jangan salahkan diri. Sebentar aja kok. Kalau 17 tahun juga baru selesai. Kalau saudara yang saya itu sudah berkali-kali surat dari bank, kami mau tempel. Saya baru sudah sekarang, kan mau lunas. Saya baru lunasi 1,8 M. Uangnya udah bukan siapin. Tapi 17 tahun juga. Pernah saya kalian dengar khotbah sini saya mandiri. Mana pernah? Tuhan
itu hebat, Tuhan itu hebat. Udah sampai di sini kawan. Tapi saya tahu pegang janji Tuhan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan bawa anak saya katakan, kita liburan Pak, liburan. Padahal Pak yang tak ada. Kalau mau liburan kemana saja bisa. Baru saya ketawa, Tuhan kau tahu kan Tuhan apa sebenarnya yang terjadi. Tapi Tuhan luar biasa. Besok datang Ibu Tia sama Lia. Tiket mereka satu orang 17 juta. Kali 2 berapa? 34. Saya sudah beli. Bosan kadang nanti pikirkan saya kasih tahu. Saya ceritakan ini badai yang satu itu sudah lewat. Baru 2 minggu lagi anak itu akan datang lagi 2 orang lagi. Baru bulan Juli mungkin kami akan jalan-jalan ke Amerika. Tapi enak kali ke Amerika, ya. 17 tahun kok rasakanlah sampai di sini. Enak kali kayak Pak Wih, badannya bagus. 2 jam per hari. Kalian tahu 2 jam per hari kunci. Jadi saudara, hari ini kalau dipaksa saudara tertindas, tersenyumlah. Karena itu baik bagimu. Amin. Tertindas itu baik bagi kita. Jangan stres, jangan sakit hati, jangan salahkan siapapun. Lewati. Mazmur 119 ayat 67 dan ayat 71. Brother and sister, I'm talking about apa ya bahasa Inggrisnya tertekan ini. Psalm 119 verse 67 and 71. Aku bacanya pun tak begitu pas kurasa tadi. Tapi ya cobalah. Apa sih namanya bahasa Inggris itu? Enggak, effective. Bahasanya apa? Effective. I don't know how to read it. Sebelum aku afflicted. Is it afflicted? How to read? Coba di bahasa Inggris ya. Kalau di terjemahan saya sih afflicted. Coba baca deh, saya kan dulu tak berani saya bacanya. Baca dulu teman-teman. 1967. Apa bahasanya itu? Afflicted ya. How to read? Afflicted. So I'm talking about the afflicted in our life that afflicted make us depend on God. So I talk about the gym just now. Why our stomach so big? Because we have no muscle. Everybody people when they have no muscle, the stomach will growing up. But when they have muscle, the stomach will go down. Why we don't have muscle? Because we just want to have afflicted in the gym. Every time we push, we say, okay, surrender. So I talk to myself, to my brother here. So I talk to brother Yusa. Yusa say, we do it in USA. We will do gym. No choice. Because one of the time, 3 of us become very sleep. One of the time. No, I did 2 years ago. Because we diet very, very tough. But now our lifestyle never changed. We eat again. But because we have no muscle, all going in. So, but when we have muscle, or that will change us. So, but we don't want to do that because it's very, very heavy to do that. But we need to repent. No. You know, when we preach, people don't see our face, they see our stomach. This one comes first. Oke, saya bisa ngomong karena perutku juga gede. Kalau nggak tersinggung nanti Pak Johan. Sama-sama gede perut kami. Oke, jadi jangan-jangan Pak Johan tak tersinggung, yang lain yang tersinggung. Yang tersinggung bertobat. Amin, saudara. Mari kita ke gym. Lihat ke depan ya. Jangan lihat perut suami saudara. Gara-gara itu dengar Pak aja itu. Dalam segala hal saudara, tertindas itu baik. Jadi mulai hari ini setiap tekanan-tekanan itu jangan sakit hati. Sakit hati itu pilihan. Saudara berhasil akan dijelek-jelekkan orang. Saudara tak berhasil juga dijelek-jelekkan orang. Saudara ngapain pun dijelek-jelekkan orang. Ya udahlah, ada waktu yang jelekkan saudara pun bersyukurlah. Daripada gak ada waktu orang mikirkan tentang saudara. Jadi kalau masih ada yang menjelekkanmu, memuji Tuhan lah. Amin. Masih ada waktu mereka memikirkan saudara. Orang juga bilang kalau ngomong di belakang itu biarin aja.
Kenapa mau di belakang? Karena mereka tak pernah ada di depan. Jadi aja dia ngomong. Saudara, saya dimarahin Pak Yusa. Gara-gara di Facebook saya selalu sukacita. Jadi dia bilang, Pak Jo, tolonglah, jangan bersukacita terus di Facebook itu. Jadi waktu kami di Amerika, dia bilang, Bapak doalah di situ. Biar ku foto, katanya. Doalah ku foto. Kurang sedih. Kenapa? Karena Bapak itu kalau bersukacita banyak orang sakit hati. Harusnya Bapak sedih. Katanya. Aduh. Terakhir aku bilang, biarkanlah mereka sakit hati semua, karena kita mengatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi saudara-saudara upload di Facebook itu, kau bersukacita, banyak orang sakit hati. Tapi kalau saudara bersedih, mereka senang sebenarnya. Pura-pura aja mereka mengatakan, aku sangat dalam hati mereka, rasain dulu. Karena itu jangan pernah upload kesedihanmu di situ. Bersukacitalah, bergembira, katakan yang baik di sana. Jangan upload pandelean. Di kamarmu aja mau mandiri. Di situ buat yang bagus, walaupun Pak Yusak bilang, udah banyak bilang sama saya, tolong bilang Pak Ju itu ya, supaya jangan upload yang baik-baik sukacita terus. Awalnya aku dengerin satu foto, terakhir aku pikir, nggak mau lah, biarin aja mereka sakit hati semua. Emang gue pikirin. Wah repot saudara, kita foto apa semua di, biarin aja. Yang penting kau bersukacita. Saudara sedih itu pura-puranya mereka simpati. Dalam hati mereka kita tahu, ada saya dulu, dari mana kau stres di situ. Jadi saudara hari ini, saya lagi banyak tekanan demi tekanan. Dulu saya protes. Saya bilang sama Tuhan, ini kan gak gara-gara aku minta. Aku dulu tak pernah minta untuk di Loste, tak pernah minta El Sade, tak pernah minta ke Australia, tak pernah kok semua bawa. Tuhan bilang, itu untuk kau naik terus. Apa ketetapan Allah saudara? Engkau akan tetap naik dan tidak menjadi turun. Itu ketetapan Allah. Jadi bukan berarti waktu masalah itu datang saudara dijatuhkan, supaya kau belajar apa yang ditetapkan Allah dalam hidup saudara. Baca ulangan 28. Our friend from Singapore, I think one of them can translate afterward, yeah. Because when I speak English, sometimes I don't understand what I say. No matter ayat 2 lihat betul ya, ayat 2. Ini saya ayat 4 yang tadi, ayat 1 tadi ya. Ini janji Allah kepada saudara, dan ini ketetapan Allah. Tak akan dirubah itu. Dikatakan apa? Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi kalau kita bersyukur lah ya, kita suka bicara, kita ke Singapura kita udah senang, ke Australia itu, ke Amerika itu, memang itu segala bangsa di bumi. Bukan dikatakan segala bangsa di Danau Toba atau di Laut Bersih, bukan, di bumi. Itu ketetapan Allah bagi saudara. Amin. Pegang itu. Ayat 2. Segala yang akan datang kepadamu. Apa yang akan datang? Ayat 3. Syaratnya, gak usah kalian baca, Yesus syaratnya. Syarat ini semua, Yesus sudah penuhi. Amin. Oke. Kutu itu semua bagi Yesus. Berkah ini bagi siapa? Bingung kan? Bagi Yesus juga. Semua kutu Yesus tanggung. Berkah ini buat siapa? Buat Yesus juga. Buat Yesus juga. Karena bukan Yesus. Cuma Yesus pasal 1. Gak usah pindahin dari Yesus pasal 1 dikatakan semua berkat rohani dalam surga telah diberikan kepada Yesus. Jadi berkah ini diberikan kepada siapa? Kepada Yesus. Dan Yesus diberikan kepada saudara. Maka semua berkah ini milikmu. Cuma diterangkan aja apa yang kita miliki di dalam Yesus. Diberkatilah engkau di ladang, yang punya ladang diberkatilah. Diberkatilah, kamu punya ladang, saudara di kota, dia naikkan dulu. Diberkatilah engkau di kota, yang di kota diberkati. Jadi jangan apa aja di ladang aja diberkati, enggak di kota diberkati. Di ladang diberkati. Engkau punya kota dan punya ladang, dua-dua diberkati.
Empat, diberkatilah buah kandungan. Saudara, jangan percaya fakta itu. Faktanya saudara, si Sarah itu usia 89 tahun. Dan dia itu mandul. Saya nggak tahu secara biologis. Ternyata sel telur wanita itu ada stoknya. Jadi sedikit belajar biologi. Jadi waktu wanita lahir di janinnya, sudah ada sel telur di dalam. Jadi kalau dia anak wanita, bahkan waktu dia dalam kandungan sudah dibuat jatah sel telurnya. Oke? Setelah itu habis, maka mulailah dia menopause itu sebenarnya jatahnya itu sudah mulai berkurang. Ini si Sarah ini 89 tahun. Kalau cowok memang unlimited dia. Tapi kalau cewek memang ada batasnya. Maka nggak bisa lagi, udah tertutup. Tapi tetap aja kepada janji Allah itu. Pertanyaannya, dari mana sel telur itu? Tahu dari mana? Dari firman itu. Karena kita baca dalam buku Roma tadi, firman itu membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Waktu Tuhan katakan kau akan punya anak, dibuat Tuhan sel telur itu. Waktu Tuhan bilang kau akan beranak cucu, saudara yang belum punya pacar, Tuhan kirim jodohmu. Kawin kau beranak cucu tanpa menikah. Memang kita sama-sama tertekan. Karena anak saya juga udah 3 nih yang gede-gede. Saya akan bilang sama mereka sudah. Sarah, anakmu nanti minimal 3 ya. Jojos, kau juga minimal 3. Dia minimal 3. Kenapa? Anakku 3. Harus lebih anak kalian dari anakku. Karena mereka belum punya apa-apa. Mulai kita ciptakan dari ketiadaan itu. Jadi maka saya berdoa, cucu saya nanti 15. 5, 15. Oh, kok bisa? Loh, sekarang firman itu Allah tak berfirman lagi, dia pakai kita. Firman itu di mulut kita. Kita yang menyampaikan firman Allah itu. Maka jangan berhenti bicara. Jangan berhenti bicara. Maka saya nggak berhenti 2 jam lagi. Jadi berkatilah buah kandunganmu. Jadi saudara akan punya anak, beranak cucu dan bertambah banyak. Oh, tapi kan faktanya sekarang kita mau bahas fakta atau bahas firman. Disitulah peperangan saudara dan saya. Saudara yang belum dapat pasti tertekan dan ditanya, kapan kau menikah? Tertekan. Bilang sama dia, aku akan menikah, punya anak, punya cucu. Dalam nama Yesus. Dari mana? Dah foto-foto Tuhan yang murni. Kalau saudara tahu, kau tak perlu berdoa. Pertanyaannya, masih berani ngaku nggak di saat itu tidak aku? Waktu anak saya katakan, kita kemana paling berat? Kalian sebut namanya. Uang tak pernah jadi masalah. Lihat dompetku tak ada di situ. Tapi pas waktunya memang Tuhan atur entah bagaimana cara. Inilah tiket termahal yang pernah saya beli dari Australia ke sini, 17 juta seorang. Belinya saya sebenarnya mikir-mikir, beli nggak ya udah beli 234. Beli channel banyak. Ya, kalau soal hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Kalau kandungan kambing domba pun Tuhan urus, apa lagi kandunganmu? Cuman kandungan saya sama Pak Yusak, kami harus urus lah biar agak sama aja, biar agak rata dia. Setelah itu dia marah, bapak kok korbannya itu? Iya jadi kita sama-sama sehat lah kan. Karena saya juga dimarah-marahin anak saya. 3 itu, bapak perutnya gede sekali. Jos bilang, bapak berotot gigi kenapa? Dia pengen bapaknya kelihatan berotot. Kita malas tertekan. Ayat 5. Diberkatilah waktumu dan tempat adonanmu. Lanjutnya. Diberkatilah kepada waktu masuk dan diberkatilah kepada waktu keluar. Tahu saudara, semua ini Allah berikan kepada kita. Di saat saudara tertekan, pegang janji Allah. Perkatakan itu. Dan ucapkan terus itu sampai jiwa saudara yakin. Tahu saudara, kalau kita ngangkat 5 kilo meringis dulu kan? Setelah itu angkat terus, meringisnya hilang.
Berarti saudara sudah pegang ketetapan itu. Jadi hari ini waktu kau meringis, engkau katakan firman Tuhan, meringisnya hilang, berarti kau sudah benar. Ucapkan firman Tuhan itu sampai berubah wajah saudara. Amin. Jangan biarkan keliling saudara berubah wajah. Firman Tuhan itu. Dan tertekan itu baik bagi kita. Supaya kita belajar ketetapan Allah. Ketetapan Allah supaya kita berhasil. Ketetapan Allah, anak-anak kita diberkati. Ketetapan Allah, apapun yang kita lakukan berhasil. Ketetapan Allah, kita akan tetap naik. Berapa itu kita tetap naik katanya? Dipanjang kali berkat ini. Ayat 10, 12. Ayat berapa? 12. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan engkau menjadi, harapkan selalu menjadi pemimpin di mana engkau berada. Karena itu ketetapan Allah. Gimana caranya? Ya Tuhan yang uruslah. Yang penting saudara berani ngomong. Engkau kan tetap naik dan bukan turun. Perhatikan. Ya, waktu saudara naik begini, mungkin saudara rugi 300 juta atau 500 juta. Jangan harapkan kau bangkrut. Kau hanya mutar aja sebentar. Akan naik lagi. Rugi 50 juta, dapat 500 juta. Jangan waktu rugi 50 juta, matilah aku. Jangan. Enggak begitu. Karena kita sudah dikatakan, engkau akan tetap naik. Ukuran berat badan yang harusnya turun. Ya, jangan gara-gara tadi. Hidayahnya Pak Jogi terang, jangan. Dan saudara, itu ketetapan Allah. Jadi apapun yang terjadi, jangan ucapkan intimidasi itu. Saya pernah katakan juga. Waktu badai itu datang menghantam murid-murid Yesus di kapal itu, badai itu ngomong, apa katanya? Matilah. Habislah. Apa kata murid-muridnya? Setuju dia kan? Binasa juga Tuhan. Kenapa? Dihantam badai itu. Yesus bangun, apa kata Yesus? Mana emberku? Yesus bilang, siapa yang ngomong itu? Badai itu kan, kusuruh diam. Badai, diam. Dari mana suara yang membuat kau tertekan? Hari ini kau lawan dalam nama Yesus. Ketetapan Allah itu mengalahkan setiap suara-suara. Saya juga setiap kali saya udah berpikir ini, saya kasih tahu karena stresnya. Jangan bilang saya nggak stres juga saya. Saya selalu naik tensi. Memang nggak tinggi-tinggi, tapi menakutkan. Naik yang di bawah itu 90, 95, yang di atas 140. Saya cek ke dokter, sempurna. Tapi tetap curiga. Akhirnya saya pergi ke dokter ahli jantung untuk X-ray, untuk CT scan. Dia bilang, Bapak CT scan lah, jangan-jangan ada kelainan di jantung Bapak. CT scan, sempurna. Dia bilang, 5 tahun ini Bapak tak akan pernah bisa mati kena sakit jantung. Terus kenapa naik? Bapak stres. Itu juga pengkhotbah iman ini stres. Obatnya apa? Bapak ke psikiater katanya. Wah, aku psikiater loh, selalu Tuhan hebat. Ternyata begini saudara, ini saya kasih. Waktu ada masalah A, saya cuekin. Saya pura-pura tak ada. Saya lanjutkan hidup saya. Ternyata masalah A itu ikut dia di kepala. Yang punya pengalaman lah, yang enggak saya kasih tahu, ikut dia di sini. Dalam bawah sadar dia. Datang lagi masalah B, kucuekin lagi, ikut lagi dia. Ternyata udah lumpuh saudara masalah ini. Tak satu pun dihadapi. Ini yang membuat tensi naik. Akhirnya siapa? Saya hadapi satu-satu. Masalah itu hadapi. Tuhan akan memberes sekali. Tuhan akan memberes sekali. Masalah ini hadapi. Sekarang tensi saya 110/75. Dari jatuh hanya 56. Mantap kan? Lemah kali sudah dia, tak ada lagi stres. Hadapi hari ini, hadapi ketakutan. Jangan lari, aku udah cukup lari. Ya. Orang kenapa para artis dan sebagainya pergi ke diskotik? Untuk melupakan masalahnya. Kenapa orang pergi narkoba?
melupakan masalah itu. Hari ini, masalah itu hadapi dengan firman Tuhan. Amin. Kalau dia datang, hajar dia. Tuhan katakan, aku akan berhasil. Tuhan katakan, masa depanku cerah. Tuhan katakan, aku lebih daripada pemenang. Berapa kali sampai ada sukacita di hati saudara. Kadang-kadang saya berjam-jam katakan, Tuhan akan memberkati aku. Setan katakan, sudah berakhir kau sekarang. Apalagi ada orang dunia katakan, hidup bagi roda pedati. Itu berbahaya saudara. Maka ada juga teman yang ngomong, kita tunggu aja Pak Jo ini katanya. Dengan sambut itu. Hidup bagi roda pedati, dia masih di atas. Kita tunggu dia jatuh dia nanti. Tuhan sambut tak ngomong kayak gitu. Termasuk masuk intimidasi itu saudara. Dan fakta yang dia bilang itu benar. Hari ini saudara udah ada, kita masuk krisis saudara. Akan terjadi krisis pangan katanya. Jangan takut. Bapak di surga memelihara kita. Walaupun dunia ini bangkrut, Bapakmu tak pernah bangkrut. Karena dia pemilik pencipta jagat raya ini. Karena itu jangan harapkan yang tidak kekal. Harapkan yang kekal dari Allah. Harapkan yang kekal itu. Jadi akan datang itu. Dan saya katakan tidak. Tuhan katakan aku akan tetap naik. Ngomongkannya itu gak gampang. Waktu saudara nggak punya uang, kau katakan, aku akan kaya, berat itu. Saudara yang belum punya pasangan katakan, aku akan menikah. Seluruh sertu mengatakan, mana pasanganmu? Susah saudara ngomong. Tapi kalau kau sanggup mengucapkannya, surga pun digoyang. Tuhan siapkan pasangan. Amin. Anak saya ada 3 udah kubuatkan mereka. 3-3 yang kubuatin. Sebagai seorang bapak pikir juga. Gimana nanti nasib anaknya? Ada juga di pikiran saya di nasib anak. Apalagi jujur, Pak, kapan Yesus datang? Kok kau tanya Yesus datang? Aku bilang, ya kalau Yesus datang cepat kan aku tak perlu menikah. Kawin, kita diperintahkan Tuhan di bumi ini beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi kau harus menikah. Aku bilang, oh gitu Pak. Nanti kami carilah sama mamamu siapa yang cocok sama kau. Kalian boleh pilih, tapi apa yang nentunya? Kau yang nentuin. Kami kasih calon jelas sama kau. Bayangkan, kawan ini begini. Jadi bukan berarti tidak ada tekanan. Ngerti maksud? Saya kan kenyataan ini. Dan saya udah berkata, baru Jojo sini tak ada kekhawatiran yang hidup. Nilainya rendah pun santai aja dia. Gimana? Contoh nilainya segini nih. Gimana ya? Ada di dosa ya? Mantap kan? Udah apa-apa, banyak di dosa ya kan? Bilang kau lah orang paling bahagia tuh nih. Wah kan santai ya. Ajarin naik mobil pun gak suka semangat ya. Oh, hebat kok hidupnya. Kalau yang dua beda, itu kompetisi. Kalau Sarah sama si dia itu mah gak usah dihitung dong. Berpikirnya beda, yang satu ini satu. Ayo kebor, aku di rumah aja. Jadi jangan mulai sana berdua lah. Jodos, engkau turunan hebat, bapakmu hebat, bapak di surga hebat, engkau akan luar. Itu masa nubuat. Nubuat anakmu. Engkau akan luar biasa. Ada Yesus yang dahsyat dalam hidupmu. Engkau akan melebihi bapakmu, kakekmu, semua kau lebihi. Dalam hatiku, masa kita diomongkanlah. Bukan berarti kau percaya kau omongkan itu, tapi omonganmu nanti membuat kau percaya. Tidak harus percaya dulu baru ngomong. Tadi kita bahkan Pak Wijaya yang datang. Tadi khotbah di sekolah ini. Jadi saudara, fakta itu hadapi dengan firman. Jangan berhenti ngomong sebelum dia berubah. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan apa yang digemakannya. Terus saya ini saudara tahu ketua Roh Kudus. Ketua Roh Kudus buat apa? Perhatikan ini menarik. Ini saya akan membahas di gereja orang dari kemarin.
Waktu Allah, sebelum Allah berfirman, dalam buku Kejadian dikatakan, roh Allah melayang-layang. Saya dikatakan, berfirmanlah Allah. Seakan-akan roh Allah itu membuat Allah berfirman. Maka Yesus dalam buku Lukas berkatakan, roh Allah memenuhi aku. Baca dulu Lukas, nanti ayatnya nggak ada dari Lukas 4 ayat 18. Ya, fungsi Roh Kudus memaksa saudara ngomong. Lihat, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Fungsi Roh Kudus memaksa ngomong. Lagi, ini kan Roh Kudus ada dalam dia. Ngapain dia? Gak dikatakan roh padaku maka aku bermain gitar. Gak ada. Roh padaku maka saya nyambul ke ladang. Gak ada. Roh Kudus padaku gak ada. Roh Kudus ada padaku hanya dengan satu tujuan. Aku ngomong, kata Yesus. Omongannya apa? Kabar baik kepada orang miskin. Berarti faktanya dia miskin gak? Miskin. Kabar baik kepada orang miskin apa? Tambah miskin. Apa kabar baik kepada orang miskin? Ini. Ternyata membebaskan orang miskin itu adalah dengan perkataan. Nggak dikatakan, maka aku mentransfer uang kepada orang miskin. Halo, enak, roh Tuhan ada padaku, banyak emasku, ku transfer uang. Enggak, aku menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ternyata kabar baik itu lebih hebat daripada transfer. Ya, tapi kalau dokter saudara cocok juga ditransfer. Jangan gara-gara juga ditransfer berdua kan. Tapi menurut ini saudara, roh Tuhan itu ada buat apa? Supaya Yesus ngomong. Paham ya? Kabar baik kepada orang miskin itu, waktu saudara miskin, saudara tak berani ngomong. Butuh Roh Kudus memaksa saudara. Ketua Roh Kudus. Waktu mereka menanti Roh Kudus, maka ada lidah di dalamnya. Apakah tiba-tiba mereka tingginya berubah jadi 3 meter? Mereka yang dirubah apa? Omongannya. Roh Kudus itu merubah omongan mereka. Dan setelah mereka dibaptis itu, apa? Petrus berdiri. Petrus ngapain? Macumkan badannya besar. Tidak, Petrus ngomong. Berangkat bertobat. Jadi, saya kasih tahu, fungsi Roh Kudus adalah agar engkau bicara, berani bicara. Kisah 1 yang 8. Ini di sini. Kecuali dari tambahan yang lain lagi, nanti kan tergantung Roh Kudus lah. Kalau kita hasil ngomong dua lagi, tahankanlah kalian di sini. Lihat, kamu akan berkuasa Roh Kudus turun kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus itu membuat saudara ngomong. Di mana saudara bersaksi kepada dirimu, kepada tetangga, dan kepada dunia. Jadi fungsi Roh Kudus adalah merubah omongan kita. Sehingga karunia di perjanjian lama tak ada bahasa roh. Di perjanjian baru ada bahasa roh. Karena itu berbahasa roh lah. Jadi kerjaan kita bahasa roh ke surga, ke manusia ngomong. Hanya itu. Dan waktu saudara ngomong, jadi sesuai dengan omongan saudara. Makanya sekarang apa? Jadi sesuai dengan imanmu. Bukti iman apa? Karena kami percaya, maka kami berkata-kata. Jadi tanda orang beriman, dengarkan omongan dia. Tanda orang mau mati, dengarkan omongan dia. Saudara lihat orang mau mati apa omongannya? Nanti kalian di rumah sakit lah, tak ngomong lagi pun dia. Pertanyaan pertama, masih ngomong gak? Udah gak ngomong, dia artinya apa? Kan biasanya gitu kan, masih ngomongnya dia, masih ngomong, udah gak ngomong, artinya udah. Jadi kalau saudara sudah tak ngomong, artinya apa? Sudah mati imanmu. Sepanjang saudara ngomong, aman. Joshua dan Kaleb. Kenapa gereja kita tanah perjanjian? Gara-gara Joshua dan Kaleb. Maka kita ada katakan promised land. Apa kata Joshua dan Kaleb? Kita telah. Bilang kiri kanan, kita telah. Jadikan masalahmu jadi makananmu. Masalah itu menjadi makananku. Buat itu menjadi kekuatan bagimu. Makanan menambah gizi.
Masalah keuangan itu menambah gizi, masalah kesehatan menambah gizi. Setiap masalah mana nambah gizi. Dan apa yang terjadi Joshua dan Kaleb sampai ke tanah perjanjian. Saya tidak katakan kau gak punya masalah. Saya sudah ceritakan tadi masalah saya. Yang saya ajak saudara makan masalah. Jangan tangisi, jangan salahkan siapapun. Hajar dia, bodoh dia, bodoh. Saudara, gimana cara bodohnya? Gimana cara makanya? Perkatakan kabar baik. Jadi saudara lihat, engkau akan menjadi saksiku di Judea, Samaria, bersaksi untuk dirimu sendiri dulu. Karena Tuhan aku akan berhasil, karena Tuhan ini akan terjadi. Dan bilang juga, karena Tuhan rumahku berubah, mobilku berubah. Perkatakan itu. Orang itu kan teologi kemakmuran. Iya, kalau saudara miskin teologi apa? Kemiskinan. Kalau kau sehat teologi kesehatan. Kalau sakit teologi kesakitan. Semua gak masuk surga. Masuk, dia pilihlah. Aku kalian juga, kalau saudara tak sanggup kaya, nanti kalian kaya kasih ke saya. Kupikul. Seluruh dunia pun jelekkan saya, aku tahankan. Karena miskin pun saya jelekkan juga. Kita pendeta susah saudara. Kalau kita langsung dibilang gak diberkati. Kalau kita gemuk dibilang gak pernah puasa. Kalau pas-pas dibilang som-som kuku. Dimuntahkan juga. Oke. Jadi saudara, Roh Kudus diberikan hanya dengan satu fungsi, agar kau berani berkata-kata. Dan hari ini apa yang saudara katakan di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Dan kuasa itu ada di mulut saudara. Sekarang kita ke gereja ngapain coba? Memuji Tuhan pakai apa? Pakai mulut. Pengkhotbah pakai apa? Pakai mulut. Semua ini soal bicara saja. Makanya hewan tak diberikan kemampuan untuk bicara. Semua ciptaan Tuhan hanya kita diberikan kemampuan. Karena kitalah perwakilan Dia di bumi ini. Mari kita ciptakan masa depan kita, ciptakan masa depan anak kita. Dan kalau banyak tantangan, makan tantangan itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami semua diberi Roh Kudus dan ciri-ciri diberi Roh Kudus Allah, kami berkata-kata kabar baik kepada sekitar kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak. Kita mendengarkan pengumuman kita. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita bangun berdiri. Kita mau berdoa syafaat. Tapi sebelum kita berdoa syafaat, mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan atas kebenaran Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang kami sembah yang berkata bahwa setiap firman yang keluar dari anak-anak Tuhan itu seperti hujan yang turun ke bumi dan tidak akan kembali. Maka firman yang kami dengarkan pagi hari ini akan mengalir dalam hati kami, bertumbuh dan memperlengkapi kami untuk Engkau mampukan berbicara kepada orang-orang di sekeliling kami. Sebab Roh Tuhan ada pada kami, dan Roh Tuhan itulah yang mengajari setiap kami untuk senantiasa berfirman, supaya setiap ketidakadaan yang kami hadapi menjadi ada oleh karena firman. Apapun yang kami hadapi pagi hari ini, Tuhan Engkau yang menuntun kami ada di gereja ini. Setiap minggu Engkau mengajari kami, mendorong kami untuk datang belajar, supaya kami mampu berkata-kata atas setiap tantangan, pergumulan, bahkan penindasan sekalipun. Sebab firman-Mu mengajari kami, tertindas itu baik. Engkau Tuhan yang kami sembah yang berkata seperti itu, supaya setiap tindasan yang kami hadapi
sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang yang bekerja di perusahaan, sebagai pebisnis, sebagai pengkhotbah, pelayan Tuhan, apapun itu yang menindas kami, itu akan mengajari kami, itu akan menuntun kami, membawa kami semakin kuat dan melihat bahwa Tuhan campur tangan. Terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih buat hamba-Mu. Sebagaimana Engkau telah menetapkan Abraham sebagai bapa atas segala bangsa, Engkau juga menetapkan Pak Yohanes di tempat ini sebagai gembala kami, untuk kami boleh belajar sebagai bapak rohani kami, supaya kami bisa belajar seperti beliau. Engkau juga menetapkan Pak Johan di tempat ini, Pak Yusa di tempat ini, sebagai bapak rohani kami yang akan menggembalakan kami. Bahkan Engkau menetapkan Pak Nando untuk menjadi gembala harian di tempat ini. Kami bersyukur atas gembala kami. Kami bersyukur sebab kami bisa belajar untuk kami berani berkata atas masalah, atas tantangan, supaya masalah tidak lagi berbicara kepada kami, tapi kami berbicara atas setiap masalah dan kami berkata, diam engkau masalah, diam engkau tantangan. Ini saatnya kebenaran firman Tuhan. Ini saatnya firman Tuhan yang harus didengarkan oleh setiap tantangan kami. Berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, apapun tantangan mereka, biarlah pagi hari ini, sebelum kami pulang dari tempat ini, kami mau belajar. Kami mau belajar berkata, supaya pikiran kami, hati kami semakin kuat. Terima kasih Bapa. Engkau juga Tuhan yang tahu tantangan atas kota, bangsa di mana kami tinggal. Dan melalui tantangan dan masalah itulah bangsa, kota, para pemimpin di negeri ini belajar untuk menghadapinya. Dan kami orang-orang percaya berdoa biar hikmat yang daripada Tuhan turun atas pemimpin negeri dan kota di mana kami tinggal. Terima kasih Bapak, berkati para pemimpin kami di BPD Sumbaris, para gembala-gembala GKKI yang ada di BPD Sumbaris ini. Bahkan berkati juga Tuhan siswa BTC yang ada di tempat ini, yang telah membukakan hatinya untuk menimba ilmu di tempat ini. Dan kami bernubuat pada zamannya, pada waktunya, mereka lah yang telah Engkau pilih tetapkan untuk menyampaikan kabar baik atas mereka yang miskin, supaya mereka yang miskin bisa menerima kekayaan. Bahkan mereka yang terbelenggu bisa dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan pemuda, anak-anak sekolah minggu kami yang ada di tempat ini. Kami percaya setiap anak yang telah Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga kami adalah anugerah terbesar yang kami harus bertanggungjawabkan, supaya kami bernubuat atas mereka, kami bernubuat atas anak-anak kami, supaya pada waktunya anak-anak kami akan hadir untuk memimpin generasinya, bahkan memimpin kota bangsa di mana mereka ada. Terima kasih Bapak. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau mempersiapkan mereka untuk pelayanan yang lebih besar. Pelayanan di kota ini, di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa. Biarlah setiap waktu yang telah Tuhan siapkan, kami boleh nikmati dalam situasi apapun. Sebentar Tuhan, kami mau pulang dari tempat ini. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan mulut kami. Kami mau siapkan suara kami untuk bisa berkata atas setiap tindasan, atas setiap masalah, atas setiap beban, bahkan atas setiap sukacita. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, diberkatilah buah kandunganmu,
Diberkatilah anak-anak muda akan menikah tahun ini. Diberkatilah usahamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah ekonomimu. Semua yang kau lakukan akan berhasil karena Allah yang melakukannya bagimu. Biarlah berkat ini menyertai kau dalam nama Bapa, Allah, Anak, dan Roh Kudus, mulai hari ini dan sampai Maranatha. Kita mengatakan amin.